gantungan aksara. Nah, ini dumun, ring kelas 3, ring kelas 4, utawi ring kelas 5 semester 1, sampun ketlatarang indik aksara wianjana sane liyane plekutus punika. Aksara wianjana yang jumlahnya 18 nika. H, N, C, R, G, ngantos aksara nye nika kawastanin aksara wianjana. Niki dinamakan aksara wianjana. Nah, kemudian niki pengangge suaranya nih, ulu sanema suara I, suku sanema suara U, taleng sanema suara E, taleng tedong sanema suara O, lan pepet sanema suara E. Nika pengangge suara. Niki gantungan aksara wianjana. Gantungan E sekadi niki. Gantungan aksara N sekadi niki. Gantungan aksara C sekadi niki. Aksara R sekadi niki miwah sane lianan ngantos aksara Ny. Niki kawastanin gantungan aksara yang letaknya di bawah aksara. Tempatnya di bawah aksara wianjana. Contohnya nih, niki wenten kruna batis lantang. Batis lantang. Huruf yang pertama ditulis aksara B, kemudian diikuti oleh aksara T yang berisi ulu, karena di sini suaranya T bukan T, maka ditulis bati yang berisi ulu. Kemudian diikuti dengan aksara S. Batise. Batise. Aksara S niki digantung dengan aksara L, karena kata setelah batis niki adalah lantang. L. Jadi, L niki digantung di bawah aksara S. Batis la. Gantungan L seperti niki. Ya. Jika anak-anak belum hafal, silakan lihat tabel yang tadi. Batis L. Kemudian diikuti dengan aksara N. Lan. Nah, kemudian diikuti dengan aksara N. Jadinya batis la na. Agar menjadi batis lan, kemudian kita lihat suku kata setelah aksara N, yaitu ta. Maka ta niki digantung di bawah aksara N, sehingga menjadi batis lan ta. Gantungan te seperti niki. Batis lan ta. Nah, kemudian terakhir, niki wenten pengangge tengenan eng. Pengangge tengenan eng niki ketulis cecek. Cecek niki mesuara eng. Batis lan tang. Nah, jangan lupa diisi dengan tanda cecek kalih yang berarti titik. Nika contoh sane pertama. Sane kaping kalih niki wenten kruna bungan Jepun. Bungan Jepun. Aksara sanika pertama ketulis aksara B, kemudian diisi suku, karena niki suaranya bu, maka ditulis aksara B berisi suku, sehingga menjadi bu. Kemudian nge, bunga, kemudian aksara nge diikuti dengan aksara nge menjadi bu, nge. Kemudian aksara ne karena bungan. Aksara ne yang digantung dengan aksara j. Jika tidak digantung, maka dia akan bersuara bungana. Agar menjadi bungan, maka gantungan j digantung di bawah aksara ne, sehingga menjadi bungan ja. Bungan ja. Untuk menjadi bungan j, maka diisi dengan pepet sehingga mesuara j. Bungan j. Setelah itu diikuti dengan aksara p yang berisi suku sehingga menjadi bungan jepu. Dan
Yang terakhir, aksara ne, sehingga menjadi bungan Jepune. Agar menjadi bungan Jepun. Nah, niki diputus oleh adeg-adeg. Niki namanya adeg-adeg. Untuk memutus huruf vokal. Niki ditaruh di akhir kalimat. Adeg-adeg ini berfungsi untuk memutus huruf vokal yang ada di akhir kalimat. Seperti niki contohnya. Bungan Jepun. Jika tidak berisi adeg-adeg, maka dia akan bersuara bungan Jepuna. Diputus dengan adeg-adeg sehingga menjadi Jepun. Nah, niki fungsi dari adeg-adeg. Nah, sani mangkin indik gempelan se lan gempelan pe. Ring aksara wianjana sane lione plekutus nike wenten kali aksara sane nenten maduwe gantungan aksara. Ada dua aksara yang tidak mempunyai gantungan, tetapi dia mempunyai gempelan, yaitu aksara se lan aksara pe. Gempelan se ke surat sekadi niki. Niki letaknya di samping aksara, menggempel di samping aksara, tidak di bawah. Jika gantungan aksara, niki letaknya di bawah. Jika gempelan, letaknya di samping. Gempelan se ketulis sekadi niki. Kemudian gempelan pe ke surat utawi ketulis sekadi niki. Gempelan se wenten seperti suku di depannya, yening gempelan pe sekadi niki. Niki wenten contoh lampu. Lampu ketulis aksara le terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan aksara me sehingga menjadi lama. Dan yang terakhir, aksara me niki digantung dengan aksara pe. Lampe. Lampe. Nah, untuk menjadi lampu, aksara pe niki diisi dengan suku sehingga bersuara lampu. Jika tidak ada gantungan, maka suaranya lama. Lama. Agar menjadi lam, maka aksara me niki digantung dengan aksara pe sehingga menjadi lampe. Kemudian ditambahkan suku menjadi lampu. Nike kruna lampu sani mangkin tampeh. Aksara te kemudian diikuti dengan aksara me sehingga bersuara tama. Agar menjadi tam, maka aksara pe niki digantung di atau digempel di samping aksara me sehingga menjadi tampi. Tampi. Ingat diisi dengan ulu. Ulu niki bersuara i sehingga bersuara tampi. Kemudian terakhir diisi dengan bisah. Bisah niki pengangge tengenan yang bersuara ah, bukan ha, tetapi ah. Wenten ah, ang, lan adeg-adeg. Nika pengangge tengenan. Contoh kruna sani wenten gempelan se. Sanika pertama wenten kruna bungsil. Aksara be kedagingin suku sani suara u kemudian diikuti dengan aksara nge sehingga menjadi bunge. Agar menjadi bung kemudian diisi dengan gempelan se. Ini bukan suku nggih, niki adalah bagian dari gempelan se. Sehingga menjadi bungse. Agar menjadi bungsi, maka diisi ulu di atas gempelan se, sehingga menjadi bungsi. Dan yang terakhir ditambahkan aksara le, menjadi bungsile. Agar menjadi bungsil, nah di akhir kata diisi dengan
adeg yang fungsinya untuk memutus huruf vokal. Adeg-adeg niki juga bagian dari pengangge tengenan bersama dengan bisah, surang, dan cecek. Niki mesuara bungsil. Niki adeg-adeg niki memutus huruf vokal e pada bungsile. Sani kaping kalih wenten kruna jukut sawi. Aksara je kedagingin suku sani mesuari ju, kemudian diikuti oleh aksara ke yang berisi suku sehingga mesuara ku, kemudian aksara te sehingga menjadi jukute. Agar menjadi jukut, maka sa niki digantung atau digempel di sebelah aksara te sehingga menjadi jukut sa. Niki bukan suku ya. Niki adalah bagian dari gempelan se. Jukut se. Kemudian yang terakhir diisi dengan aksara we yang berisi ulu. Menjadi jukut sawi. Nah, niki penggunaan gempelan pe lan gempelan se. Sani mangkin tugas anak-anak indah yang salin lengkara ringsor puniki ngangge aksara Bali. Silakan salin kalimat di bawah ini ke aksara Bali. Sanika pertama panak sampi madan godel. Nah, niki wenten gempelan se, wenten gempelan pe, kemudian gantungan ge dan diakhiri dengan adeg-adeg agar tidak menjadi godela. Di sini diisi adeg-adeg. Kemudian nomor kalih, lelawah pules megantung. Ingat ya, le niki tidak boleh mepepet. Le niki diganti dengan lelenge. Lelawah pules megantung. Nomor 3, bantene sampun mesoroh di pura. Nomor 4, negakin sepeda kanti ke batur. Nah, niki wenten surang. Kemudian lelawah niki wenten bisah. Niki wenten adeg-adeg. Nah, niki disalin utawi ditulis ring buku tugas bahasa Bali. Kemudian difoto lalu dikirimkan ke Bu Guru. Ya, suksema Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Rajang Semeng, alit-alit sareng sami, sani tresna asihin ibu, punapi gatrenyani, dumugi sareng sami state kena lan rayu. Sani makin bu guru pacang latara indik nyurat aksara anceng. Aksara anceng nika patah sekadi ringkesan utawi singkatan nganggen aksara Bali. Sani jagi ke latarang bu guru mangkin nika indik ringkesan modern. Utawi singkatan modern. Ringkesan modern niki keucap manut ucapnya nih sahe patut keapit antuk carik siki. Ditulis atau kesurat sesuai dengan ucapannya. Dan harus diapit dengan cari siki. Cari siki niki patah sekadi ritatkala alit-alite nyurat koma. Nih, nganggen cari siki. Niki wenten ringkesan sanika pertama. Contohnya ini wenten ringkesan BRI. BRI niki ketulis utawi kesurat sesuai dengan ucapannya. BRI. BRI. Nah, yang ditulis pertama nih ke taleng lan aksara B dibaca B. Kemudian R. R-nya niki menggunakan E kapital. Wenten 5 huruf kapital ini ring aksara Bali nggih A, I, U, E, O. A kare, I kare, U kare, E kare lan
okare. Ada 5 huruf kapital, sudah Bu Guru ajarkan di semester 1. R niki nganggen E kapital atau E kare. Kemudian diisi surang. Surang niki bersuara napi, surang niki bersuara R. Maka dibaca R. Kemudian I niki menggunakan I kapital atau I kare. I kare niki kesurat seperti niki. E kare seperti niki, I kare seperti niki. Nah, BRI kesurat menjadi seperti ini. Diapit oleh carik siki. BRI. Kemudian contoh sani kaping kalih wenten ringkesan BPD. BPD ditulis biasa nggih nganggen aksara biasa menjadi niki. BPD. Tidak menggunakan pepet. Jika menggunakan pepet maka bersuara BPD. Taleng niki bersuara E. BPD. Menjadi seperti niki nggih. Jangan lupa untuk selalu mengapit dengan carik siki. BPD. Kemudian bagaimana menyurat atau menulis SD? SD. Nah, ditulis E kare, kemudian aksara se, dibaca ese, dan dimatikan atau diisi dengan adeg-adeg. Adeg-adeg ini fungsinya untuk mematikan huruf vokalnya menjadi S, kemudian D. S, D. Jika menulis singkatan, boleh menggunakan adeg-adeg di tengah-tengah kata, atau di tengah-tengah huruf. S, D menjadi seperti niki. Diapit dengan carik siki. S, D. Bagaimana jika menulis SMP dan SMA? SMP ditulis SMP dan SMA. Menjadi seperti niki. E kare dan S sama seperti menulis SD seperti tadi nggih. S diadeg-adeg. Jika tidak diadeg-adeg maka dia akan bersuara esa. Kemudian MP. SMA. A niki menggunakan A kapital atau A kare. SMP lan SMA akan menjadi seperti niki. Diapit dengan carik siki. Boleh menggunakan adeg-adeg di tengah-tengah jika dia berupa singkatan. E-nya menggunakan E kare dan A menggunakan A kare atau E kapital dan A kapital. Bagaimana jika menulis ada angka di tengah-tengah singkatan? Nah, angka nike diapit dengan carik siki. P. P ditulis P seperti ini, seperti biasa nggih. Taleng dan aksara P menjadi P, kemudian angka 3 diapit dengan cecek juga nggih. Kemudian baru yang terakhir niki K. P3K. Di sini jangan lupa untuk diisi carik siki juga nggih. Seharusnya di sini diisi dengan carik siki lagi satu. Nah, kemudian puskesmas. Puskesmas niki ditulis seperti biasa sesuai dengan ucapannya. Puskesmas. Puskesmas diisi dengan gantungan sesuai dengan ucapannya ya. Ditulis seperti menulis aksara biasa. Disebut juga ditulis dengan biasa ya, seperti kalian menulis kruna beraksara Bali seperti biasa, diisi gantungan dan adeg-adeg. Disebut.